Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Pertama, saya memberikan apresiasi yang tinggi dan penghargaan, ucapan selamat ya kepada mahasiswa baru IAIN Jember 2020. Anda semua telah diterima sebagai mahasiswa baru di IAIN Jember ketika yang lain berebut dan tidak semua orang punya kesempatan kayak ini, karena itu perlu disyukuri lebih dalam oleh mahasiswa baru yang diterima. Kemudian yang kedua, tentu saja setelah Anda diterima sebagai mahasiswa baru di IAIN Jember ini, kemudian ada beberapa kewajiban, ada beberapa hal yang kemudian perlu dipatuhi dan tata tertib itu untuk dijalankan misalnya. Di IAIN Jember ini pimpinan Pak Rektor itu dibantu oleh beberapa wakil rektor. Wakil Rektor 1 bidang akademik dan pengembangan kelembagaan, kemudian yang kedua administrasi umum dan keuangan, kemudian yang ketiga adalah Wakil Rektor 3 itu membantu dalam hal kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, saudara sekalian, PBAK 2020 ini memiliki nuansa yang beda dengan sebelumnya, karena ini baru pertama kalinya dalam sejarah dilakukan secara daring misalnya, tetapi kemudian tidak mengurangi nilai kehikmatan dan substansi yang ingin disampaikan. Karena ini baru orientasi gitu ya, pengenalan, maka misalnya kita masuk ke materi Warek 3 itu fokus kepada dua hal penting. Yang pertama adalah kemahasiswaan, yang kedua adalah kerjasama. Dalam kemahasiswaan kita diberi target untuk kemudian menjadikan mahasiswa IAIN Jember, termasuk yang baru ini, punya dua keunggulan gitu ya. Punya dua ekselensi. Keunggulan yang pertama adalah keunggulan di bidang intelektual. Kemudian yang kedua keunggulan di bidang spiritual. Jadi kalau ada jargon religius, profesional, intelektual dan sebagainya, itu sebetulnya adalah bagian daripada orientasi yang akan kita tuju gitu ya. Bagaimana kemudian mengembangkan mahasiswa baru menjadi unggul di bidang intelektual, itu sudah kita siapkan semua sarana prasarananya. Kita sudah siapkan perangkatnya. Di situ kemudian ada beberapa ormawa gitu ya, mulai SEMA, DEMA, kemudian UKK, UKM dan lain sebagainya. Diharapkan nanti para mahasiswa baru ini selain aktif di bangku kuliah juga bisa aktif di berbagai ormawa yang ada. Nah, karena disinilah mahasiswa baru itu kemudian diberikan layanan untuk berlatih di bidang kepemimpinan, di bidang keorganisasian dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian yang menjadi karakter inti daripada mahasiswa IAIN Jember itu kan mengarah kepada apa yang kita sebut dengan 5 budaya kerja itu. Yang pertama adalah integritas. Jadi mahasiswa IAIN Jember itu harus memiliki integritas. Integritas itu adalah kepribadian yang bersahaja, kepribadian yang bisa ditiru dan digugu. Karena hanya integritas inilah yang membuat orang lain kemudian punya trust, punya kepercayaan gitu ya. Jadi kalian kalau sudah mendapat trust dari masyarakat sebagai elit pemuda, sebagai calon intelektual masa depan, sebagai perancang perubahan dan lain sebagainya, maka kemudian harus didahului dengan integritas dulu. Tapi kalau sudah performa saudara tidak meyakinkan, performa saudara kemudian meragukan dan lain sebagainya, ya masyarakat tidak punya kepercayaan kepada Anda, tidak punya trust. Maka pertama yang harus dimiliki sebagai karakter mahasiswa baru adalah integritas. Baru yang kedua adalah profesionalisme. Profesionalisme itu adalah keahlian di bidangnya.
saudara-saudara mahasiswa baru ini kan kemudian nanti terkelompok dalam beberapa prodi di berbagai fakultas. Nah, yang dimaksud profesional itu adalah keahlian di bidangnya. Kalau yang prodi KPI ya, dia ahli di bidang kepenyiaran Islam, komunikasi dan kepenyiaran Islam. Ada yang di hukum tata negara, ada yang di tarbiyah, PAI dan lain sebagainya. Dia harus ahli di bidangnya masing-masing. Ahli sesuai dengan keprodiannya. Kemudian baru yang ketiga adalah tanggung jawab. Jadi setelah Anda punya integritas yang tinggi, kemudian yang kedua profesional di bidangnya, maka ciri yang ketiga daripada mahasiswa baru yang akan dibentuk adalah punya tanggung jawab. Anda punya tanggung jawab sosial, Anda punya tanggung jawab keilmuan, Anda juga punya tanggung jawab kemasyarakatan, punya tanggung jawab moral dan lain sebagainya. Itu sekarang ada pada pundak Anda gitu loh. Nah, karena itulah maka mahasiswa itu sering menjadi dambaan banyak orang. Kadang orang meskipun tidak berkesempatan jadi mahasiswa pengen bau-bau mahasiswa gitu. Nah, itu lebih bagus daripada mahasiswa-mahasiswa bau misalnya. Jadi kalau bau-bau mahasiswa meskipun dia bukan mahasiswa tapi penampilannya seperti mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa bau ya mahasiswa tapi kemudian disingkirkan orang, dicemooh orang dan lain sebagainya karena tidak punya integritas dan tanggung jawab itu tadi. Kemudian yang keempat, saudara, mahasiswa baru harus punya inovasi gitu ya. Yang ketiga inovasi, yang keempat tanggung jawab. Jadi inovasi ini adalah kemampuan selalu berpikir kreatif, selalu membuat hal-hal yang inovatif gitu ya. Dia bisa melihat sesuatu yang belum dilihat orang lain. Dia sudah mampu melihat behind, di balik yang tersurat gitu ya. Dia sudah mampu melakukan langkah keempat misalnya ketika orang lain masih langkah pertama misalnya. Jadi kemampuan mukasyafah, kemampuan memprediksi, kemampuan membaca yang tersirat itu adalah hal-hal yang menjadi karakteristik daripada mahasiswa IAIN Jember. Yang kelima, dari hal pengembangan rasionalitas dan intelektual ini diarahkan kepada keteladanan. Apapun yang ada pada diri Anda, kemampuan keilmuan tinggi, kemudian moralitas tinggi, spiritualitas tinggi dan lain sebagainya, tetapi kuncinya ada pada keteladanan. Orang tidak saja melihat Anda berbicara, tidak saja melihat retorika Anda, tapi orang melihat apa yang Anda lakukan. Jadi keteladanan ini sebetulnya menjadi kunci daripada kelima hal ini. Dari kelima hal inilah kemudian harapan untuk unggul di bidang intelektualitas itu bisa tercapai dengan baik. Yang kedua, saudara, itu kan yang intelektualitas. Yang kedua, Anda harus unggul di bidang spiritualitas. IAIN itu ada N-nya gitu ya, ada I-nya. I-nya ini yang kemudian berat dan sekaligus menjadi distingsi sekaligus ekselensi daripada perguruan tinggi umum, PTN misalnya. Jadi di kita ini selain kurikulumnya sama dengan perguruan tinggi umum, tapi masih ada embel-embel Islamnya, berkarakter Islami gitu ya, berkarakter Islami. Dia ahli hukum, hukum Islami. Dia ahli ekonomi, ekonomi Islami. Dia kepenyiaran, kepenyiaran Islami dan lain sebagainya. Inilah kemudian yang membedakan kita dengan yang lain. Itulah yang kemudian menjadi kepribadian kita, karakter kita, yang berbeda dengan yang lain. Justru itulah keunggulan kita gitu. Meskipun kita pakai sarung karena ada ma'had di sini, tapi kemampuan bahasa Jerman, kemampuan bahasa Perancis, kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain sebagainya udah di luar kepala itu. Maksudnya luar kepala bukan bablas sama sekali gitu ya, tapi luar kepala maksudnya dia sudah ahli di bidang itu. Moralitasnya juga, ya, karena kita menyandang Islam itu maka meniscayakan moralitas yang kita kenal dengan istilah akhlak mulia itu. Bukankah memang Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya tidak diutus ke dunia ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi otak Jerman kemudian dipadu dengan hati Mekah misalnya. Otaknya cemerlang, cerdas, kreatif gitu ya.
hujahnya tak terbantahkan, tetapi kemudian hatinya bening, hatinya cemerlang, hatinya tercerahkan, dan lain sebagainya. Perpaduan dua kemampuan inilah yang kemudian menjadi keunggulan mahasiswa IAIN Jember daripada perguruan tinggi yang lain. Saudara sekalian, dimanapun berada, hari ini menjadi hari yang bahagia bagi para peserta PBAK. Ini adalah kesempatan pertama untuk kita bisa gabung dalam menerima materi PBAK misalnya. Nah, dalam konteks ini semua, dalam konteks pengembangan intelektualitas, pengembangan moralitas, dan pengembangan spiritualitas pada mahasiswa baru, pada mahasiswa IAIN Jember pada umumnya, kemudian kita diberikan beberapa perangkat, kita sediakan beberapa layanan. Yang pertama, untuk mendukung itu semua, kita sediakan layanan beasiswa namanya. Jadi yang ngurusi beasiswa, saudara-saudara nanti kalau ada urusan beasiswa, itu langsung dengan Warek 3. Di IAIN Jember ini ada beberapa macam beasiswa yang cukup besar ya. Ada namanya beasiswa KIP kuliah, yang dulu disebut sebagai bidik misi. Bidik misi ini bagi mereka yang mendapatkan beasiswa bidik misi, selain semua kewajibannya dengan IAIN Jember dinolkan gitu ya, mulai UKT, mulai wisuda, komprehensif, skripsi, dan lain sebagainya dinolkan, masih diberikan living cost. Nah, kalau yang sekarang sekitar 600 sampai 700 ribu per bulan. Itu bagi mahasiswa bidik misi. Untuk tahun 2019 ini, yang kemarin itu kita kuotanya sekitar 182. Nah, untuk yang 2020, yang bidik misi itu berubah menjadi KIP, namanya KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, itu kuotanya sekitar 200 mahasiswa. Nah, ini mohon nanti dimanfaatkan oleh mahasiswa. Tujuannya, siapa yang dituju oleh beasiswa KIP ini adalah mereka yang secara ekonomi kurang mampu, tetapi mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi. Jadi semangat kuliahnya tinggi, kemampuan intelektualnya tinggi, tapi kebetulan ditakdirkan ekonomi yang kurang bagus misalnya. Nah, mereka yang dipilih untuk menjadi mahasiswa mendapat beasiswa KIP kuliah itu. Jadi salah satu syaratnya nanti pendaftar kartu KIP kuliah, mahasiswa beasiswa kuliah ini, KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, adalah salah satunya memiliki kartu KIP sejak SLTA. Jadi sejak SLTA mereka sudah memegang kartu KIP. Kalau sampai sekarang belum megang, itu bisa segera diurusi di Dinas Sosial. Nah, itu kuotanya 200 orang, kurang lebih 80% dikasihkan kepada mahasiswa baru, 15%-nya dikasihkan kepada mahasiswa angkatan 19 atau semester 3 sekarang. Itu baru dari KIP. Ada juga beasiswa DIPA namanya. Beasiswa DIPA ini kisaran 1.500, 1.500.000 per semester. Itu untuk semester 3 ke atas. Kalau semester 1 belum boleh DIPA, karena salah satu syaratnya adalah dia memiliki KHS, Kartu Hasil Studi. Selain itu ada lagi namanya beasiswa BNI, disebut Genbi gitu ya. Ini juga besar gitu ya. Ini juga besar, kisaran per semester itu kisaran 3 juta sampai 4 juta per semester. Ini juga berlaku 4 tahun atau 8 semester, tetapi tetap dievaluasi, karena salah satunya misalnya EPK yang dia punya harus di atas 3,5 ke atas. Ketika EPK tidak bisa dipertahankan, dia terjun bebas ke 3,00 dan sebagainya, maka diganti oleh yang lain. Jadi tetap harus bertahan dalam kekuatan intelektualnya. Selain itu ada juga beasiswa Basnas namanya. Beasiswa Basnas ini tidak banyak, hanya beberapa orang. Kita sekarang yang tahun sekarang dapat 7 orang, tetapi itu besar jumlahnya, lebih besar daripada Genbi gitu ya. Juga berlaku 8 semester. Selain itu ada lagi namanya beasiswa
Pemkab. Beasiswa Pemkab ini kita paling banyak dapat. Di tahun ini 2019-2020 ini kita dapat total 2.400 mahasiswa S1, S2 dan S3. Jadi maksud saya bahwa persoalan ekonomi tidak menjadi halangan untuk Anda berprestasi karena kita telah menyediakan berbagai macam beasiswa yang dapat Anda masuki. Kemudian yang lain ada namanya program SMP, Student Mobility Program. Anda nanti akan diajak ke luar negeri, ya diawali dari Asia Tenggara lah, Thailand, Singapura, Malaysia dan lain sebagainya, ya untuk kemudian observasi di sana, untuk melihat untuk melihat kultur akademik di sana seperti apa. Nah, cuman memang dipilih. Tidak semuanya berangkat, dipilih memang orang-orang yang mempunyai satu kemampuan bahasa asing yang baik, baik Arab maupun Inggris gitu ya. Bukan bahasa asing maksudnya. Arab yang saya menguasai bahasa using Pak misalnya, atau bahasa asing tapi kemudian bahasa Madura misalnya. Bukan itu, tapi bahasa Arab dan bahasa Inggris. Saudara sekalian, jadi intinya itu di Warek 3 itu Anda nanti banyak berhubungan terkait dengan persoalan kemahasiswaan dan kerjasama. Kerjasama ini kita bangun dengan beberapa lembaga, termasuk yang disebutkan tadi, ada beberapa perbankan, ada juga beberapa lembaga terkait, stakeholder dan lain sebagainya. Sehingga para mahasiswa itu untuk menuju cita-citanya menjadi mahasiswa yang unggul, yang profesional, yang religius, itu bisa dicapai dengan baik karena sarana prasarananya, perangkatnya sudah kita siapkan dengan baik. Tentu saja yang paling akhir yang ingin saya sampaikan, kita harap bahwa mahasiswa itu tidak hanya aktif di kampus, tapi juga aktif di berbagai organisasi, baik intra maupun ekstra. Karena disitulah pembelajaran yang sebenarnya, disitulah pembelajaran kepemimpinan, pembelajaran keorganisasian, dan kedirian Anda akan dipertaruhkan. Jadi jangan hanya jadi kutu buku, tetapi bagaimana kemudian hasil bacaan Anda itu terimplementasikan dalam bentuk keorganisasian yang ada di IAIN Jember. Banyak sekali itu disediakan di IAIN Jember. Saya kira ini pengantar saya untuk kita dialog lebih dalam, lebih rinci tentang materi yang kita sampaikan mengenai leading sektor daripada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.